Sebelum masuk ke simulasi dialog, pada video ini terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai akad yang digunakan, yaitu akad murabahah. Murabahah merupakan akad jual beli di mana penjual menyebutkan secara jelas harga perolehan barang serta margin keuntungan yang disepakati kepada pembeli. Yang membedakan murabahah dengan jual beli pada umumnya adalah adanya unsur keterbukaan harga, sehingga pembeli mengetahui berapa harga pokok barang dan berapa keuntungan yang diambil oleh penjual. Dalam praktik lembaga keuangan syariah, akad murabahah sering digunakan sebagai bentuk pembiayaan karena mekanismenya yang relatif sederhana dan resikonya lebih terukur. Akad murabahah memiliki dasar hukum yang kuat dalam syariat Islam. Nah, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, sehingga akad murabahah menjadi salah satu bentuk transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah karena tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun masyir. Selain itu, transaksi murabahah juga menekankan prinsip suka sama suka antara penjual dan juga pembeli, serta kejujuran dalam menyampaikan informasi harga dan keuntungan. Dalam akad murabahah, terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi agar akad tersebut sah secara syariah. Pertama, adanya penjual dan pembeli yang cakap hukum. Kedua, adanya objek jual beli berupa barang yang halal, bermanfaat, dan dimiliki oleh penjual. Ketiga, adanya ijab dan kabul sebagai bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak. Selain itu, harga jual barang harus jelas, termasuk harga perolehan dan margin keuntungan yang disepakati sejak awal akad. Berdasarkan prosesnya, akad murabahah dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, murabahah tanpa pesanan, yaitu penjual menyediakan barang terlebih dahulu sebelum ada permintaan dari pembeli. Kedua, murabahah dengan pesanan, yaitu penjual baru membeli barang setelah adanya permintaan dari pembeli. Jenis murabahah dengan pesanan ini merupakan bentuk yang paling sering digunakan oleh lembaga keuangan syariah dalam praktik pembiayaan. Dalam praktik di lembaga keuangan syariah, skema murabahah diawali dengan adanya permintaan barang dari nasabah. Kemudian lembaga keuangan syariah membeli barang tersebut dari pemasok dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga jual berupa harga pokok ditambah margin keuntungan. Pembayaran atas akad murabahah ini dapat dilakukan secara tunai maupun secara tangguh atau cicilan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan di awal akad. Nah, dalam mata kuliah akuntansi keuangan syariah, akad murabahah memiliki perlakuan akuntansi tersendiri. Bagi penjual, piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang dikurangi margin murabahah dan penyisihan kerugian piutang. Margin murabahah yang diperoleh akan diakui sebagai pendapatan dan disajikan dalam laporan laba rugi sesuai dengan periode akad. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan pendapatan dalam murabahah dilakukan secara bertahap sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam akuntansi syariah. Setelah memahami konsep dasar, rukun, jenis, serta perlakuan akuntansi dalam akad murabahah, selanjutnya akan ditampilkan simulasi dialog untuk menggambarkan penerapan akad murabahah dalam praktik. Melalui simulasi ini, diharapkan konsep murabahah dapat dipahami secara lebih konkret dan aplikatif. Every step you take, I'll be watching.
Waalaikumsalam. Mari Bu, silakan duduk. Jadi begini, keperluan saya datang ke sini, saya lagi mencari mobil pick up. Nah, saya kan punya warung. Nah, setiap hari saya selalu angkut bahan bakunya itu lewat angkot. Tapi kalau dipikir-pikir kan agak ribet kalau tidak gunakan kendaraan sendiri. Tapi kalau untuk beli secara langsung, saya itu belum mampu karena dana saya belum mencukupi. Oh, seperti itu ya Bu. Berarti kebutuhannya untuk mendukung usaha ya. Untuk kondisi seperti ini, akad yang bisa diambil itu akad murabahah. Murah, bisa dijelaskan sedikit alurnya seperti apa? Nah, jadi dalam akad murabahah pihak kami akan membeli kendaraan yang ibu butuhkan terlebih dahulu. Setelah itu, kendaraan tersebut kami jual kepada ibu dengan harga yang sudah disepakati di awal. Berarti harga dan cicilannya sudah pasti dari awal ya? Betul Bu, harga jual tersebut terdiri dari harga perolehan dan juga margin keuntungan yang mana nilainya tidak akan berubah hingga akhir akad. Setelah kami konfirmasi dealer untuk kendaraan ini, harga perolehannya sebesar 200 juta ya Bu. Lalu kami tetapkan marginnya sebesar 30 juta. Sehingga harga jual murabahannya adalah 230 juta. Oh oke, kalau pembayarannya bagaimana? Pembayaran bisa dilakukan secara angsuran selama 3 tahun dengan jumlah cicilan yang tetap setiap periodenya. Oke deh, sejauh ini saya bisa paham dan setuju dengan skema tersebut. Oh iya, kami juga harus memastikan bahwa kendaraan yang digunakan untuk keperluan usaha harus jelas dan halal. Iya, kendaraan ini ingin saya gunakan untuk operasional usaha kuliner saya. Baik Bu, berarti dari sisi objek dan tujuannya akadnya sudah jelas ya Bu? Oh iya, misalnya di tengah jalan terjadi keterlambatan pembayaran angsuran, bagaimana perlakuannya dalam akad murabahah? Jadi, dalam pembayaran murabahah, jika nasabah terlambat membayar angsuran, maka lembaga keuangan syariah boleh mengenakan denda. Berarti denda itu jadi pendapatan LKS ya? Tidak seperti itu Bu, denda keterlambatan tidak boleh diakui sebagai pendapatan lembaga keuangan syariah, melainkan harus dialokasikan untuk dana sosial. Nah, hal ini dilakukan agar tidak terdapat unsur riba dan tetap menjaga prinsip keadilan dan transparansi syariah. Bagaimana Bu, apakah sepakat? Iya, amat sepakat. Kami menjual satu unit mobil pick up kepada Ibu Mila dengan harga 230 juta yang dibayarkan secara angsuran selama 3 tahun. Apakah akad murabahah ini disetujui? Iya, saya setuju dan menerima akad murabahah tersebut. Nah, dengan demikian, akad murabahah telah disepakati dan juga sah. Ini kendaraannya beserta dokumen pembeliannya. Ya, silakan dicek terlebih dahulu ya, Bu. Wah, ini sudah sesuai. Terima kasih ya. Sesuai TSAK nomor 402, pada saat LKS pembeli kendaraan, transaksi dicatat sebagai persediaan murabahah. Ketika murabahah disepakati, transaksi dicatat sebagai utang murabahah.
dan margin yang diperoleh diakui sebagai pendapatan ditangguhkan dan akan diakui secara bertahap selama berangsur-angsur. Dan juga transaksi ini telah sesuai dengan prinsip syariah karena harga dan marginnya telah disepakati di awal, objek akadnya sudah jelas, serta tidak mengandung unsur riba dan ketidakpastian. Pertanyaan pertama. Bagaimana jika nasabah terlambat membayar angsuran? Jika nasabah terlambat membayar angsuran, maka LKS tidak boleh menambah margin. Karena margin telah ditetapkan di awal akad, LKS hanya boleh mengenakan denda atau takzir sebagai bentuk kedisiplinan, bukan untuk mencari keuntungan. Pertanyaan kedua. Bolehkah denda diakui sebagai pendapatan? Denda tidak boleh diakui sebagai pendapatan LKS. Denda tersebut harus dicatat sebagai dana kebajikan atau charity fund dan disalurkan untuk kepentingan sosial. Hal ini bertujuan agar akad murabahah tetap sesuai dengan prinsip syariah dan terhindar dari unsur riba. Akad murabahah merupakan akad jual beli yang menekankan prinsip transparansi dan kejujuran, di mana harga perolehan dan margin keuntungan disepakati sejak awal. Dalam praktik akuntansi keuangan syariah, murabahah memiliki perlakuan khusus, terutama dalam pengakuan margin yang dilakukan secara bertahap selama masa angsuran. Selain itu, penerapan murabahah juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan seluruh transaksi. Selain itu, penerapan murabahah juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan seluruh transaksi sesuai dengan prinsip syariah, termasuk dalam penanganan keterlambatan pembayaran dan pencatatan denda. Dengan demikian, akad murabahah tidak hanya memenuhi aspek ekonomi, tetapi juga nilai keadilan dan etika Islam. Nah, demikianlah simulasi pembelian akad murabahah sesuai PSAK nomor 402 yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.